Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Filipina dalam agenda KTT ASEAN ke-48 menghadirkan momen spesial bagi diaspora Indonesia. WNI yang telah lama tinggal di Cebu mengaku bangga bisa bertemu langsung dan berbincang dengan Prabowo, yang dinilai ramah serta sangat perhatian terhadap warga Indonesia di luar negeri. Sambutan hangat itu sekaligus memperlihatkan besarnya harapan diaspora, agar Prabowo mampu membawa Indonesia dan ASEAN semakin solid di tengah tantangan global yang terus berkembang. Perasaan sekarang saya bangga sebagai diaspora bisa mewakili negara saya untuk menyambut kehadiran Pak Presiden di sini. Kesempatan ini pastinya datang tidak berkali-kali atau mungkin bisa dibilang sekali dalam seumur hidup saya. Yang pasti ramah, bisa bercengkrama dengan beberapa diaspora. Tidak bercengkrama, masih bisa menanyakan beberapa hal-hal untuk sebagai sambutan saat kedatangan gitu. Sesuai tema KTT kali ini kan navigating our future together. Jadi saya harap Bapak Prabowo bisa membawa Indonesia dan kawasan ASEAN lebih solid lagi dan lebih makmur lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Militer Iran melancarkan serangan ke kelompok oposisi yang berada di Kurdistan, Irak. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Drone tipe Shahed 136 milik Iran menghantam basis Komala di wilayah Surdash, Sulaimaniyah, Irak. Lokasi ini menampung anggota partai oposisi dan tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Namun serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Kurdi, Irak Utara. Serangan ini membuat suasana geopolitik di Timur Tengah terus memanas. Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuan dengan pihak yang memusuhi Iran. UEA sebagai tuan rumah pangkalan musuh dianggap berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Lebih dari 9 pekan konflik di Timur Tengah masih berlangsung dan terus meluas. Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuannya dengan pihak-pihak yang memusuhi Iran. Dilansir dari media Iran Military Media, Markas Besar Militer Pusat Iran Hatam Al-Anbiya menegaskan jika Uni Emirat Arab mengambil tindakan apapun terhadap pelabuhan Iran, maka angkatan bersenjata Iran akan menyerang dan menghancurkan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Iran mencatat Abu Dhabi mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan yang menargetkan Republik Islam. Selain itu, Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh juga membawa konsekuensi berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Diketahui Uni Emirat Arab dan sejumlah negara regional lainnya termasuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania mengizinkan wilayah mereka menjadi landasan peluncuran serangan ke wilayah Iran sejak agresi pada 28 Februari hingga 7 April. Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan terhadap target-target AS dan Israel di wilayah tersebut. Hingga kini konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian.
Jubir Kemenlu Iran Ismail Bagei menyebut kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Ia juga menyerukan kepada negara-negara tetangga untuk berhenti meminjam keamanan dari kekuatan ekstra kawasan. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tersebar di sejumlah negara strategis seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, memperingatkan tetangga-tetangga Iran di Teluk Persia terkait upaya peminjaman keamanan di kawasan. Bagei menyebut alih-alih memberikan keamanan, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan justru menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Bahkan dapat membahayakan negara-negara yang menjadi tuan rumah dari pangkalan-pangkalan AS tersebut. I guess everyone in our region now recognizes the fact that the American military presence in our region is a liability rather than a security assurance or insurance. So that means that the countries of the region must get together to build confidence among each other and to try to build a mechanism that is inclusive of all of them to guarantee their collective security. That's what we have been pursuing for decades. Bagei juga mengatakan tindakan defensif Iran sepenuhnya ditujukan terhadap aset dan pangkalan AS yang aktif menyerang Iran dan tidak ditujukan terhadap negara-negara kawasan. Ia menegaskan bahwa Iran tidak memiliki permusuhan dengan negara-negara Arab di Teluk Persia dan sepenuhnya berkomitmen pada prinsip hubungan yang saling menghormati. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis video serangan roket ke pasukan Zionis Israel di Al-Bayada. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah meski gencatan senjata masih berlangsung. Roket-roket yang diluncurkan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Zionis Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan melalui serangan udara melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel melakukan serangan udara yang diduduki oleh pejuang Hizbullah. Serangan Israel ini menghancurkan sejumlah bangunan di Lebanon Selatan. Asap pekat terlihat usai serangan udara Zionis Israel menargetkan pejuang Hizbullah. Militer Israel IDF mengklaim telah menghancurkan jaringan terowongan di Lebanon Selatan dan menewaskan lebih dari 250 anggota Hizbullah. Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah dilakukan oleh Divisi 146 IDF yang saat ini beroperasi di sepanjang garis pertahanan depan di Lebanon Selatan. Sejak awal operasi hingga saat ini, pasukan Israel mengklaim telah membongkar total 5 terowongan bawah tanah dan ribuan infrastruktur milik Hizbullah. IDF juga menyatakan lebih dari 250 anggota Hizbullah tewas dalam serangan jarak dekat dan serangan udara. Selain itu, ratusan senjata termasuk drone, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluncur roket RPG berhasil diamankan. Hizbullah kembali merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan.
Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Koshah, Lebanon Selatan. Target serangan tersebut adalah sebuah tank Merkava milik pasukan Israel.